Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara Ibu Desiana, mirip ya namanya dengan saya, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar menyampaikan kultum kuliah 17 menit. Sekarang jam berapa? Jam 9 lebih 8 menit. Hari ini saya mengambil tema nikmat hidup dalam naungan iman. Kong nih ya semua. Aku malah tangi kan. Maksudnya. Namun sebelumnya saya tak pantun dulu. Ada anak kecil bermain batu dilempar masuk ke sumur. Belajar itu tidak mengenal waktu, juga tidak memandang umur. Terus mboten Bu? Cakep banget. Alhamdulillah. Enggak memandang umur nggih. Sebelum saya mulai belajar mengurai, monggo kita ngaji bareng-bareng nggih Bu. Nanti kalau ada kesalahan dalam pengucapan saya, mohon maaf lahir dan batin karena saya juga harus masih banyak belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, ustadz wa ustazah yang kami takzimi rahimakumullah. Para pembimbing, pembina, dewan guru yang selalu kami nantikan bimbingannya dan yang kami taati nasihat-nasihatnya rahimakumullah. Wabil khusus yang terhormat kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Abah Misbahusudur yang selalu kami nantikan barokah ilmunya, juga barokah doanya. Semoga nanti beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau sekeluarga selalu diberikan keberkahan, keselamatan, serta mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Ketua Iwamit On Air, Ibu Isna Hidayati beserta Wakil Ketua Ibu Witiari dan seluruh staf jajaran kepengurusannya yang selalu kami kagumi atas kekhalifahannya. Semoga selalu dalam lindungan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Serta tidak lupa pula yang saya hormati dan saya tresnani, kasih karena Allah kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Iwamit On Air dari Mawarwangi sampai Tulip Mania, baik yang sudah pulang Indonesia
Tadi saya lihat Bu Suratmi ya, yang sudah pulang Indonesia maupun yang berada di negara lain, di Malaysia, tadi ada Bu Rini. Suratmi mboten pernah ten Taiwan, Bun. Lah nggih, ten Indonesia. Nggih, yang masih tetap on air, istiqomah on air, Vialin Iwamit on air ngaji bareng, yang menjadi kebanggaan kita, semoga menjadi kebanggaan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemudahan, kelancaran segala urusan kita di dunia sampai akhirat, dan segalanya diakhiri dengan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dengan memuji, dengan selalu mengucap syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh cinta dan selalu mengharapkan syafaatnya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Jamaah rahimakumullah, di malam yang penuh barokah ini, Selasa tanggal 23 Desember, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan oleh Allah masih bisa bergabung bersama dalam acara rutinan malam Rabu. Malam hari ini kultum bersama keluarga Kenanga Ceria. Mudah-mudahan nanti bisa lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekanku semuanya, santri-santri Iwamit on air, pripun pawartosipun sedaya mawon? Kabarnya bagaimana? Kabar Alhamdulillah. baik, sehat-sehat, Bun. Sakonduripun panjenengan nggih sehat. Alhamdulillah. Kita di malam ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat Islam, tentunya hidup sehat walafiat, rezeki lancar. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam hal kebaikan, maka di akhirat pun kita akan bersama dengan orang-orang yang paling baik, yaitu Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di tempat yang baik pula di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Itu semua harapan orang-orang bagi orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada manusia sebagai hambanya yang muslim adalah nikmat iman. Yang melebihi kenikmatan lainnya dalam bentuk apapun, dengan iman dan hidayah tersebut, seseorang memiliki tuntunan dan tujuan hidup yang jelas baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Inilah yang dimaksud dengan nikmat iman dalam Quran surah Al-Asr ayat 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ilalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Tafsir ringkasannya yaitu semua manusia rugi kecuali orang-orang beriman dengan sejati dan mengerjakan kebajikan sesuai ketentuan syariat dengan penuh keikhlasan serta saling menasihati. Karena di sini kita di dunia ini hanya merupakan sebagai tempat persinggahan sementara dari teriknya matahari. Nggih mboten Bu? Istilah Jawane mung mampir ngombe wong urip ning donya. Istilahnya mung mampir ngombe. Ana selawat Jawa sing artine mu apa mampir ngombe Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing mampir ngombe umur Allah umur manungsa bendina suda ayo para kanca ndang tobaton. Nggih. Ketika iman kuat, maka hidup kita pun akan terasa nikmat dan tenang. Dengan keimanan yang kuat pula, pasti jalan hidup seseorang akan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nabi menyampaikan, siapapun yang diinginkan oleh Allah merubah menjadi orang baik, sifat-sifat baik, ciri pertamanya yaitu akan diberikan keinginan dalam langkahnya, kelembutan dalam hatinya untuk mau belajar tentang agamanya, dan semoga jamaah Majelis Taklim Iwamid on Air semuanya akan menjadi orang-orang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Amin. Berbahagialah kita malam hari ini masih diberikan iman oleh Allah, kita masih diberikan keselamatan. Allah berjanji, sungguh jika ada orang-orang yang beriman dan sepanjang dia punya iman tidak mencampur adukkan dengan perbuatan dzalim dan perbuatan maksiat, maka Allah akan jamin orang tersebut akan diberikan ketenangan dalam jiwanya. Yang pertama, yang kedua, Allah akan jamin kebahagiaan dalam hidupnya. Yang ketiga, Allah akan jamin keamanan dalam kehidupan di 3 alam, yaitu alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Karena itu kita mengalami kematian 1 kali dan kehidupan 2 kali, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Yang nomor 4, dijamin kenikmatan dalam kehidupannya walaupun hidup dalam suasana di rumah yang sangat terbatas, tetapi bisa hidup tenang, hidupnya terasa nikmat. Biarpun rumahnya kecil tapi tenang, hidupnya terasa nikmat, nadyan pas-pasan, jenenge wong sabar, ngendikane Bunda Romlah nika qanaah. Dalam Quran surat At-Takasur ayat 1-8. Yang nomor 5, mendapat gembira, dijamin masuk surga karena dia mau hilang tulisannya. Karena dia wafat
orang yang beriman itu disebut oleh Allah dalam kita harus yakin dan jangan ragu. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kata Allah, beriman pada Al-Quran, yakin jangan ragu-ragu, yakin pada seluruh perintah dan larangan Allah. Yakin itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Nikmat apa yang paling utama? Yaitu nikmat hidup dalam naungan iman. Iman agar bermanfaat di dunia dan akhirat, yaitu kita harus beribadah kepada Allah, beriman dan bertawakal, menjalin hubungan baik dengan Allah, hablu minallah, menjalin hubungan baik dengan manusia, hablu minan nas, dengan selalu berbuat kebaikan. Dan selanjutnya mencari ridha Allah, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, yaitu selalu bersyukur, memanfaatkan waktu untuk berbuat taat dan mencari kebahagiaan untuk kehidupan di akhirat kelak, yaitu kita harus tabah, sabar dan ikhlas. Alhamdulillah abah sampun rawuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran saya untuk malam hari ini menyampaikan kultum. Masih banyak kekurangan, khususnya bagi saya pribadi, mohon maaf lahir dan batin karena saya masih harus banyak belajar dan banyak kesalahan, tentunya banyak kata-kata saya yang ucapannya ngalor ngidul, tidak menjurus pada tema, karena saya manusia biasa, kesempurnaan milik Allah. Mohon dimaafkan nggih jamaah. Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Desiana. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ana Kesiana yang telah menyampaikan kultum tadi. Isi kultum yang singkat, padat, namun sangat mantap, yang bisa menambahkan wawasan kita tentang ilmu agama. Insya Allah pada yang telah beliau sampaikan pada kultum tadi bisa membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu kajian inti, tanya jawab, dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Al-Ustadz Misbahus Sudur. Sebelumnya mari kita uluk salam kepada Al-Muharram Al-Ustadz Misbahus Sudur. Semoga dibuka moodnya ibu-ibu jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Muharram Al-Ustadz Misbahus Sudur sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelum beliau menyampaikan kajian inti dan tanya jawab, mari kita lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala Wa ala alihi wa ashabihi. Kepada Al-Muharram Al-Ustadz Misbahus Sudur, waktu dan kesempatan dengan hormat saya persilakan. Tafadol, sumonggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamid on Air dalam satu acara yaitu kultum kuliah 17 menit apa kuliah 70 menit yang mungkin tidak cukup dengan 17 menit. Kita mencoba untuk merangkum atau mungkin menambahkan dari apa yang tadi disampaikan di awal tentang yaitu nikmat hidup dalam naungan iman. Kita mungkin sudah mengenal bahwa iman itu bisa menjadikan kita itu melakukan satu hal yang tidak semua orang mampu untuk melakukan. Sehingga dengan iman itu kita mengalami satu penyadaran diri untuk menyadari kehidupan yang ada di dunia biar tidak hampa. Tadi disampaikan bahwa yang namanya hidup itu disampaikan hanyalah seperti mampir ngombe. Yang namanya mampir berarti masih ada perjalanan seterusnya. Dan ini yang tidak bisa mungkin mampu dikuasai oleh orang-orang yang tidak diberikan hidayah kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa orang hidup di dunia di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Wa ma khalaqtu ora yakti temen ora ndadekake sapa ingsun. Al jinna ing jin wal insilan menungso illa liya'budun supaya ngibadah. Kita tidak membicarakan jin wis moso borong urusane dewe-dewe. Tapi kita sebagai manusia tadi disampaikan dalam ayat ini adalah tujuan kita hidup itu adalah untuk beribadah. Mungkin sepakat untuk yang ada di dalam ini bahwa kita hidup itu adalah untuk ibadah. Apa ada yang nggak sepakat? Halo, Nggih, Abah. sepakat nggih, yakin kalau kita disuruh ibadah ya? Nggih, Abah. Ya, Insyaallah, Abah. Insyaallah. Kalau kita sudah sepakat ada satu hal yang harus kita ketahui dan kita sadari. Karena tidak semua orang itu mau menyadari ibadah itu. Kalau seandainya iman itu tidak memperkuat keyakinan tentang ibadah, pasti banyak orang yang akhirnya kecewa. Kecewa dalam hal ibadah, apalagi satu dan lain hal, sering sekali manusia itu adalah menggabungkan, menyenggolkan, apa menyenggolkan? Ya, atau menghubungkan antara ibadah dengan kehidupan di dunia. Pernah loh ada orang yang mungkin hari ini masih hidup, yang sering ngeresuloh. Gimana? Dia punya perasaan, saya sholat, saya puasa, saya berbuat baik. Kok yo uripe koyo sengsara terus, melarat ora mari-mari. Apa kira-kira hasilnya? Apa leh ibadah? Ada yang masih menyambungkan masalah ibadah dengan kehidupan? Ada, Abah. Hah? Ada. Ada. Kecuali saya. Ada nggak kecuali saya? Ada? Kula. Ada. Ya berarti Pak koncone aku. Sering ini sekali. pasti Kita itu ada. menghubungkan itu. Nah, kalau kita sudah menghubungkan masalah ibadah dengan keduniaan, maka akan kacau. Ya akan kacau. Karena apa? Karena ibadah itu adalah untuk kehidupan di akhirat nanti. Kalau untuk urusan dunia itu sebetulnya sudah selesai. Kita sedang menjalani. Ya, sedang menjalani. Karena pada saat kita itu dulu pertama kali disumpah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Dan akhirnya kita menjawab dengan sadar dulu, walaupun sekarang sudah lupa. Itu bukan berarti janji kita dulu itu tidak pernah terjadi. Karena sekarang banyak orang yang lupa. Apalagi dalam keadaan hidup yang dulu kita mungkin sudah lupa. Wong lagi yang kemarin saja ada orang yang ngutang sama temennya lupa atau melupakan. Ada orang yang pernah mungkin ditolong orang lupa. Itu wajar.
Nah, makanya masalah kehidupan dunia udah selesai pada saat kita dulu dalam dua alam. Yang pertama adalah alam, yaitu kita dijanjikan setelah itu masuk ke dalam alam rahim. Nah, yang pada saat itu kita sudah dipersiapkan oleh Allah. Dari mulai kita setetes air hina yang akhirnya diproses piye, akhirnya kita menjadi satu makhluk yang tumbuh, bisa dikasih mata, kepala, telinga, tangan, kaki, dan sebagainya. Dalam proses semacam itu sebetulnya proses karena apa? Untuk kita akan hidup di dunia. Nah, terus apa itu? Seandainya pada saat itu kita itu menjadi bayi yang ngeyel, nggak ada ceritanya memang bayi itu ngeyel. Tapi umpama ada, dia protes. Ya Allah, saya kok diberi mata untuk apa? Saya dikasih telinga untuk apa? Di sini saya nggak butuh telinga, karena saya nggak akan mendengar apa-apa. Mata pun saya tidak akan menggunakan mata untuk apa? Wong saya di dalam perut kayak gini. Saya dikasih tangan untuk apa? Apa saya dikasih tangan untuk bekerja? Ngapain kita nggak bekerja? Dikasih kaki untuk apa? Ya Allah, saya kok dikasih kaki? Emangnya di dalam perut mau bal-balan? Nah, seandainya bayi itu protes kayak gitu, dia itu karena apa? Karena dia itu merasa bahwa kehidupan pada saat itu tidak membutuhkan apa-apa. Yang dibutuhkan itu hanya plasenta atau mungkin ari-ari. Cukup itu. Dikasih apalagi ya, alat kelamin. Gopo. Dikasih silit. Tahu silit ini? Tahu Pantat. apa? Kelihatannya ini bahasa silit ini saru. Tapi setelah saya ngecek di Google, tak ketik, saya ngawur ngetiknya silit, keluar keluar itu apa? Justru alat perabot rumah dari Jerman yang paling mewah. Ini mereknya silit. Kalau nggak percaya silahkan diklik di Google. Ya. Nah, gimana? Nggak perlu silit. Tapi kita harus sadar. Kenapa Allah mempersiapkan itu semua? Itu karena kita akan hidup di dunia. Setelah lahir dia baru sadar. Hari ini kita baru sadar bahwa pentingnya mata, kita bisa melihat. Pentingnya telinga, kita bisa mendengar. Pentingnya tangan, kita bisa bekerja. Pentingnya kaki, kita bisa jalan. Pentingnya barang loro iku ya bisa macam-macam, kita bisa menurunkan keturunan. Yang paling belakang, yang paling hina itu tadi, itu kenapa? Itu justru sangat penting sekali. Karena apa? Untuk pembuangan alias knalpot. Nah, seandainya kita itu dulu protes kok ditakdirkan atau kita itu dijadikan oleh Allah salah satu organ tubuh kita itu mungkin tidak normal, maka yang terjadi apa itu? Mungkin orang tua kita akan kaget dan tidak akan menyadari bahwa itu adalah hal yang kurang. Lahir ke orang duwe silit, wah bingung itu. Ya nggak punya tangan bingung, dan ini ada orang yang semacam itu. Nah, maka dari itu
ini adalah gambaran bahwa kelanjutan kehidupan mereka di dunia ini adalah membutuhkan organ tersebut. Nah, kita sekarang berada di dunia. Kita disuruh ibadah untuk apa? Karena kita akan melanjutkan hidup kita di alam akhirat nanti. Makanya kalau kita ibadah itu orientasinya itu adalah akhirat, bukan dunia. Ya, kalau kita itu disambungkan, dihubungkan dengan dunia, kacau. Apalagi dengan perasaan tadi, ya Allah, kenapa aku sholat, kenapa aku ngibadah, tak kira aku yang lakoni bagus ning kere, atau mari-mari susah terus, masalah enek terus. Nah, ada kan yang kayak gitu kecuali saya? Ada, Abah. Ada, makanya Kula saya tadi, nggih. ya iya, makanya saya tadi tanya masih hidup orangnya, ya karena sekarang lagi ngomong yang punya perasaan begitu. Nah, sekarang coba semua dianggapnya bahwa ibadah itu adalah harus kita nikmati hasilnya di dunia ini. Seandainya Allah itu mengabulkan, coba kita bayangkan kacau atau tidak seandainya. Ini seandainya kita tidak ada iman loh ya. Jadi orang yang sekarang dikasih melarat atau tidak, kasih kaya atau tidak, itu kok dia mau melakukan sholat, itu jelas karena keimanannya yang mapan. Tapi bagi mereka yang mungkin masih bimbang tentang masalah keimanan ini, dia akan bingung. Ya, dia maunya kan dia, ya maunya itu kalau sholat itu jadi rezekinya akeh, ya ora. Halo. Nggih. Nah, nek iso malah setiap sholat itu entuk duit. Setiap Bener saat. gak? Nah, kalau iya sekarang seandainya Allah itu lewat para malaikat mengusulkan pada Allah, ya Allah, ini hamba-hambamu yang pada mau sholat ibadah kepadamu itu minta diberikan apa namanya, ya diberikan hasil kontan di dunia. Oh iya, ya sudah. Ini seandainya loh ya, seandainya oh benar ini disampaikan terus diumumkan, wahai para muslim, mukmin mukminat sedunia, mulai saat ini siapa yang sholat apa 2 rakaat atau sholat fardu setiap sholat, maka langsung kontan saya kasih uang 100.000 di bawah sajadah. Seneng apa ora kira-kira? Seneng mboten? Mboten, Abah. Masa langsung di bawah sajadah. Iya, ini seandainya ini benar-benar dari Allah, kira-kira gelem apa ora? Begitu rampung. Ya mau Oh, nek seandainya benar-benar ada, iya, tapi masa ya benar. langsung Sholat ada. bisa begitu rampung buka sajadahnya 1.000. Sholat dia badiah patang rekangat 300.000, berarti karo wis 300 Mau tambah Abah? qobliyah Mau 100 meneh, berarti oleh 500. Terasa kerja oleh 500 duit. jadi 500.000 itu satu waktu sholat sunat urung duha, begitu duha buka meneh 1.000 meneh sedino, kira-kira mampu ora 20, kira-kira 20 rakaat atau 20 sholat mampu Insya Allah ya? mampu Abah. Mampu. 1.000 bisa romping 20 piro? 2 juta. 2 juta Abah. 2 juta. 2 juta ping 30 piro? Nah, sewidak. Siti Pira 6 juta. Piro? 60 juta. 60 juta. Ngitung dite Dan sapa lho. ini dilakukan untuk semua orang muslim yang sholat. Seneng apa enggak?
Perasaannya, jujur aja. Yang ada nggak Seneng. senengnya apa nanti kan nggak ada Ya, pahala yang di bukan. belakangnya. Nanti di akhirat juga dia itu juga akan diberi pahala. Seneng nggak kalau kayak gitu? Di dunia itu setiap bulan dapat 60 juta. Seneng nggak? Seneng nggak? Paling mahal Seneng. duitnya buatan payu apa? Ya sudah, kalau memang seneng kita sekarang lihat efeknya. Kira-kira kalau setiap orang sholat kok dapat 60 juta setiap bulan, kira-kira ada nggak yang mau kerja? Ya mungkin Nggak nggak ada mau yang mau kerja. kerja. Sholat Nonton. naik. Kalau sudah nggak mau kerja, yang di sawah nggak mau nanam sawah. Karena apa? Kenapa sampai orang nandur pari? Orang kiri, mau sholat ayo sulit duit, ngapain nandur-nandur? Kira-kira sampai neng Taiwan gelem apa ora? Kerja ngono. Padahal mau pirang juta. 15 juta be ora enak. Berarti sholat kan hanya karena dapat uang nanti apa? Iya, 1 juta pasti jenengan geger jaluk Bali. Cukup sholat tok udah 1 juta. Tapi sampean tidak menyadari mau pulang pakai kapal terbangnya tutup. Sebab apa? Sebab pilotnya dilalah muslim. Wis entuk 1 juta. Oke, jadi pilot. Moh jadi pilot. Pramugarine moh melayani, ngopo melayani gegeran malah ceblok malah mate. Ayo. Renang apa lewat laut? Nah, akhirnya sampean oleh duwe 1 juta ning ora iso ngopo-ngopo. Arep mangan ora ono sing nandur pari, mung duwene duwe tok. Kira-kira rekoso apa? Nah, maka dari Susah, itu lebih susah apa? ya, Susah. seandainya sholat ini bukan karena keimanan, hanya karena itu semuanya, maka kacau dunia. Seandainya Allah menakdirkan bahwa semua pahala digantikan wujud dunia ini, kabeh wong sugih, rakoso kabeh. Jadi akhirnya dunia ini tidak berputar. Nah, maka dari itu yakinlah kita mau mengerjakan sholat itu karena kita iman kepada Allah. Karena apa? Karena ini adalah untuk persiapan hidup nanti di akhirat. Sebagaimana kita dulu waktu di dalam kandungan itu dipersiapkan hidup di dunia. Nah, sekarang kita suruh mempersiapkan diri hidup di akhirat. Karena di akhirat itu tidak akan pernah mati, hidup lama, tidak pernah mati. Seandainya kita itu tidak mau ibadah, tidak mau kita itu mempersiapkan hidup, maka bagaikan bayi yang akhirnya tidak komplit. Maka di sana nanti orang yang tidak ibadah, orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau mengerjakan baik, itu bagaikan bayi yang lahir tapi orang tua sikil, orang tua cacat. Masuk akal enggak ini maksudnya? Halo, masuk akal enggak? Halo. Ya, Bang. Pasti masuk akal. Maka dari itu sholat kita, ibadah kita, apa yang kita kerjakan hari ini adalah untuk mempersiapkan hidup kita nanti di akhirat, biar kita tidak cacat sebagaimana bayi yang tidak mau mempersiapkan hidup di dunia, ora gelem dikai sikil, ora gelem dikai tangan, ora gelem, akhirnya lahir jadi bayi cacat. Nanti kita kalau tidak sholat nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang cacat. Na'udzubillah. Sudahlah, pokoknya yang penting ayo bareng-bareng dengan keimanan kita lakukan ibadah untuk nanti di akhirat, bukan untuk di dunia. Soalnya dunia itu sudah selesai, sudah ditakdirkan.
Ya sing sugih ya biyen wis ditakdirno, sing saiki melarat ya ditakdirno kit biyen. Hanya saja kita tidak tahu apakah kita akan jadi kaya terus atau melarat terus. Itu semuanya adalah berputar. Falsafah orang Jawa mengatakan bahwa apa? Lumbung, gedung, loro, topo, raharjo. Itu mutar bagi kita. Lumbung berarti dia itu ngumpulin uang, ngumpulin dunia. Gedung akhirnya bisa membuat sesuatu. Terus setelah itu loro, kita itu mengalami ujian. Setelah kita mengalami ujian mungkin anjlok perekonomian, akhirnya kita topo, prihatin meneh. Mungkin kita lagi dalam keadaan prihatin. Setelah apa? Setelah prihatin, topo, raharjo, artinya sembuh. Setelah sembuh baru kita lumbung gedung, muter terus itu. Ini ada yang putarannya rodanya roda tronton, mungkin apa bulldozer yang besar. Jadi kadang-kadang di atas lebih lama, ada yang di bawah lebih lama. Tapi ada yang hari ini kita di atas, besok di bawah. Hari ini punya duit, besok nggak punya duit. Hari ini punya beras, besok nggak punya beras. Ada nggak yang putarannya kayak gitu? Ada, Bah. Ada, Bah. Ada. Malah kadang-kadang malah kadang-kadang malah nyong sopo. Kula. Nyong. Nah, itu berarti roda nih udu roda tronton ning roda rek. Yang trek di atas duwe-duwe, trek di bawah entek duwike, trek di bawah atas lagi nah duwe opo, besok trek. Ya itu. Jadi muter itu kecil. Maka dari Diganjel, itu Bah. Bannya diganjel biar nggak ya muter. diganjel malah mandek malah orang mandek ya malah rugi itu. Dia malah yang keran duit terus. harus diputar. Harus hidup itu harus berputar. Sudah, dengan keimanan itu mari kita jaga bahwa kita ada kewajiban untuk beribadah. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat persemaian kita di akhirat. Ad-dunya darul ibadah. Dunia ini adalah desa apa? Tempat untuk beribadah. Wal akhiratu darul apa? Jaza. Akhirat itu adalah daerah apa? Tempat pembalasan. Maka dari itu kalau kita kepingin dibalas oleh Allah dengan kebaikan, mari kita dengan keimanan kita lakukan ibadah apa yang diperintahkan Allah kepada kita, sehingga hidup kita akan nikmat. Orang yang nikmat itu orang yang mudah menerima apa yang sedang diberikan Allah dengan legowo. Ya nek ora koyo mungkin layangan berat yo nek kuat nek ora kuat malah akhirnya kabur. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama biar hidup kita nikmat, maka iman harus kita jaga, harus kita yakinkan bahwa kita akan meneruskan perjalanan setelah kita hidup di dunia. Mungkin itu, kurang lebihnya minta maaf. Kita akan dilanjutkan dengan mungkin tanya jawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin ada 25 menitan ya. Sudah, silakan. Syukron kasiron kepada Al-Muharram Al-Ustadz Misbahur Sudur yang telah menjabarkan nikmat hidup dalam naungan iman. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menambahkan ilmu bagi kita semua, bisa lebih baik lagi. Amin, amin, ya robbal alamin. Masuk ke sesi tanya jawab, monggo ibu-ibu jamaah yang mau bertanya dipersilakan dengan password Iwamit Jihad yuk. Allahu Akbar, Barakallah. Semoga ibu-ibu yang mau bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami Jatyo Barakallah. Pak, saya minta dari Banyuwangi izin bertanya di luar tema ya Pak. Bab sholat. Apakah sholat kurmatil waktu niku harus wudhu dulu Pak? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana moderator, langsung jawab? Monggo langsung jawab mawon Pak Ustadz. Pertanyaannya, apakah sholat lihurmatil wakti itu harus apa? Harus wudhu dulu. Harus sujud? Apa wudhu? Wudhu Pak. Nggih. Wudhu Abang. Ya, kalau wudhu itu berarti dalam keadaan normal. Biasanya sholat lihurmatil wakti itu adalah sholat di mana dia tidak mungkin mengerjakan sholat dengan sempurna di satu tempat. Taruhlah di dalam kendaraan, mungkin di pesawat. Dilala waktu subuh lagi masih di atas. Dulu saya waktu sering bolak-balik ke Saudi itu sering itu, ya, karena apa, perjalanan itu biasanya di sana itu dari sana kurang lebih jam 9 malam, padahal di Indonesia itu baru jam berapa kalau di sana jam 9? 8 jam apa? Dari 4 jam. 4 jam. Jadi kalau di sana jam 9 malam, di Indonesia itu sudah jam 6 atau 4 apa? berapa? Jam 3. Ya, jam 3. Itu. Nah, sebaliknya, kalau kita dari sini jam 9, di sana itu masih jam 4 jam. Sebelumnya berarti berapa? Di sana masih jam 6 sore. Nah, pernah pada saat itu saya naik, ya, pulang itu di atas Kolombo itu sudah subuh, kurang lebih jam 5 jam 4 pada saat itu. Nah, bagaimana itu? Ya, satu-satunya jalan karena apa? Karena kita itu tidak mungkin untuk kita mengikuti waktu setempat, karena kita itu berjalan dengan 1000 km per jam, ya, itu maka lakukan itu dengan sholat lihurmatil wakti, karena tidak mungkin jamak, tidak mungkin kosor. Mau dikosor gimana, wong cuma 2 rakaat, mau dijamak sama apa, wong memang waktunya itu sendiri, kecuali waktunya itu adalah waktu mungkin zuhur, asar, maghrib, isya. Dan memang kalau dia itu tidak mungkin melakukan dengan sempurna di kapal terbang atau di kereta dan sebagainya, lakukanlah dengan lihurmatil wakti. Nah, setelah nanti sampai di di tempat, bagaimana itu? Apakah kita masih wajib mengulang? Lebih baik. Tapi tidak mengulang juga tidak masalah. Karena apa? Ya karena keadaan yang tidak mungkin kita melakukan ruku dan sujud. Lah, untuk untuk wudhu, ya, untuk wudhu itu karena persediaan air, kalau di kereta api mungkin persediaan air banyak. Ya, saya sering wudhu bahkan mandi di kereta api. Tapi kalau di kapal terbang tidak mungkin, karena persediaan airnya hanya mungkin ya untuk bahkan tidak ada air sama sekali. Kalau kita
mungkin buang air besar aja langsung dipencet, itu cuma disedot doang, seru banget. Jadi cukup dengan tayamum karena tidak ada persediaan air. Tayamum, nah tayamum bagaimana? Cukup mengusap wajah dan tangan saja, ya, mengusap wajah, tangan sampai siku, dah, setelah itu sholat. Nah kalau tayamum itu adalah untuk sekali sholat, adalah sekali tayamum. Akhirnya artinya sholat apa namanya? Sholat fardu. Kalau sholat fardu, satu tayamum bisa untuk sholat fardu dan sholat sunnah jika mau. Tapi mau repot-repot kok ya sholat sunnah. Ya kalau mau enggak apa-apa sholat sunnah dengan duduk dan sebagainya. Itulah yang dinamakan sholat lihurmatil waktu. Karena apa? Menghormat waktu yang tidak mungkin dilakukan dengan sempurna. Oke? Ya, monggo yang lain kalau masih ada. Kula Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Di Taiwan kan udah masukin musim dingin. Kalau seandainya saya wudhu karena dingin, misalkan saya sholat duhur terus menjelang asar 20 menit biar aku nggak wudhu lagi, apakah itu diperbolehkan apa gimana? Mohon Pak Ustadz penjelasannya. Terima kasih. Ya, jawabannya adalah boleh. Ya boleh. Asal kita itu tidak mengganggu waktu sholat. Artinya walaupun cuma mepet tapi tidak sampai keluar waktu sholat pada waktunya. Benar, enggak masalah, silakan saja. Yang penting hati-hati, jangan sampai sholatnya itu keluar tanpa alasan. Kalau duhur sama asar sebetulnya menurut apa fikih apa namanya Islam yang dikarang oleh Profesor Dr. Ali Aziz itu, panjenengan di Taiwan dengan repotnya sholat maka boleh sholat itu dijamak. Duhur dengan asar silahkan, mau dilakukan waktu duhur atau waktu asar itu silahkan, ya. Atau mungkin caranya itu akan menggunakan semacam itu. Sholat duhur itu kalau memang sudah dijamak, kalau menurut saya ya enak saja lakukan waktu duhur pada saat istirahat. Kita wudhu, setelah wudhu itu 2 kali sholat. Pertama sholat duhur di apa namanya, di qashar 2 rakaat. Terus sholat asar dilakukan waktu duhur dengan sama takdim 2 rakaat. Lebih mudah kan? Lu mudah, ringkes daripada mepet-mepet waktu. Paham betul? Nggih, Nah, paham. kalau waktu isya dan maghrib itu jodohnya kita boleh maghrib itu apa namanya jamak dengan isya dengan jamak takhir. Biasanya itu enaknya ya cepat jamaknya takhir, karena apa? Sudah selesai pekerjaan mau tidur, sholat dulu, maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat di qashar dalam satu wudhu. Nah, untuk subuhnya ini yang nggak bisa di apa namanya tarik sana tarik sini, harus berdiri sendiri. Paham ya? Nggih, Silakan. paham. Matur suwun. Monggo ibu-ibu jamaah lainnya, siapa yang mau bertanya? Monggo ibu-ibu soleha. Ibu-ibu. Ya sudah pada ngantuk mungkin. Oh, nggih. Niki ibu Bunda pendidikan atau ibu-ibu pengurus gimana, mau dilanjut apa gimana? Kalau nggak ada yang mau bertanya ditutup mawon. Oh, nggih. Enggak.
Ya tutup mawon tilawatun nang hipun kholas kok. Oh, nggih, nggih. Barokah Nggih. doanya. Ya Terima silakan. kasih. Tadi biasanya katanya ada doa ini kan, doa khutbah Quran. Nggih, Nggih, Abah. nggih. Mohon Ya Nggih, barokah silakan. doanya, Abah. nggih. Terima kasih. Oh, iya nggih, Abah mohon doanya. Ya sudah, ini doa biasa apa doa khutbah Quran? Doa biasa, Biasa Abah. mawon, biasa mawon, Bah. Oke, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukahi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإن ضال وعلمنا فإن جاهل اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل مجلس إوامد أر مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا اللهم عنصر الإسلام اللهم عنصر الإسلام والمسلمين ببركة مجلس إوامد أر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya minta maaf. Oh ya, sebelumnya checking 59. Ini memang acara jam segini di saat ini memang rata-rata 59 apalagi drop. Biasanya sampai jam 11, Abah. Enggak, rata-rata 59 ini pengikutnya. Bisa 80 kalau pengamalan berjanji, Abah. Oh, gitu. Ya sudah. Ini ada Yang paling checking saja, banyak cuma kalau pengen pagi, tahu. Abah. Oh, Pagi lebih banyak 100 lebih, Masya Allah. oke. Ya sudah, berarti yes, pokoknya yang penting ayo jalan bareng. Gitu saja. Pangestunya, Oke. Abah. Monggo diteruskan.